Manga One Piece chapter 1108, di mana untuk judul pada chapter ini adalah Perhatian Dunia. Judul tersebut mengacu kepada Dr. Vegapunk yang ingin memberikan sebuah informasi ke seluruh dunia One Piece tentang bagaimana kenyataan di dunia ini. Di chapter ini, pertarungan yang terjadi di Pulau Egghead sudah semakin seru, terutama antara Luffy, Kizaru, dan Gorosei Saturnus. Jika selama ini kita melihat Luffy dalam bentuk Sun God Nika selalu tertawa, meskipun dalam pertarungan. Kali ini Luffy terlihat berbeda, meskipun dalam wujud Nikanya. Setelah melihat Vegapunk kembali diserang oleh Kizaru, Luffy akhirnya masuk ke dalam mode serius, di mana Luffy mencengkram tubuh Kizaru dan wajah Saturnus secara bersamaan. Pada chapter ini, kita mendapatkan sebuah halaman sampul berwarna, di mana dalam halaman sampul tersebut ada Nico Robin, Uta, Nami, Tashigi, Reiju, dan Bow Hancock. Mereka diperlihatkan sedang mabok dengan ditemani beberapa ekor anjing. Chapter dimulai dengan memperlihatkan kondisi kapal perang angkatan laut, di mana sudah ada beberapa kapal perang yang hancur akibat ulah dari para raksasa. Scene kemudian berpindah, di mana pada chapter ini Karibou sedang berusaha meyakinkan Van Augur dan Katarina Devon agar membawa Karibou bersama mereka. Kemudian Devon bertanya, siapa orang ini? Rupanya Augur telah mengetahui bahwa orang tersebut adalah Karibou. Mendengar apa yang dikatakan Van Augur, Karibou membenarkan hal tersebut, sembari terus memohon untuk mendengarkan penjelasannya. Karena Van Augur terlihat waspada dengan mengarahkan senjatanya kepada Karibou. Kemudian Van Augur kembali mengatakan, kau memang seorang bajak laut, tapi ini adalah pulau pemerintah dunia. Ada banyak orang yang sedang mengincar kepala Kurohige. Namun Karibou menegaskan bahwa dia tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Dengan sedikit mengancam, Karibou mengatakan, jika kalian membunuhnya di sini, maka Kurohige akan memenggal kepala kalian. Mendengar hal tersebut, Augur mengatakan, oh, memang apa alasannya? Lalu Karibou mengatakan bahwa dia mempunyai informasi yang sangat rahasia. Informasi tersebut sangat sulit didapatkan. Dalam hatinya, Karibou mengatakan, informasi senjata kuno yang memiliki nama dewa. Pertama adalah Poseidon, yang merupakan kekuatan dari Putri Shirahoshi. Kemudian ada Pluton yang lokasinya berada di bawah negeri Wano Kuni. Satu-satunya orang yang mengetahui informasi tersebut adalah dirinya dan kru Mugiwara. Selain itu, dia pasti akan berguna bagi mereka. Scene kemudian berpindah ke pantai Pulau Egghead. Para angkatan laut sedang bertempur dengan pasifista. Meskipun mereka menggunakan meriam untuk menghancurkan pasifista, tapi hal itu sepertinya sia-sia, karena para pasifista mampu menahan tembakan meriam menggunakan bubble shield. Para kelocok angkatan laut yang melihatnya pun mereka dibuat frustasi. Di sisi lain, pasifista adalah salah satu senjata andalan mereka. Namun jika para angkatan laut tidak melawan pasifista tersebut, mereka yang akan dihancurkan. Para wakil admiral juga merasakan hal yang sama, seperti wakil admiral Blue Grade. Ia mengatakan bahwa ini situasi yang sangat menyebalkan. Kita sama saja menghancurkan diri sendiri jika kita menembaki unit tersebut. Sementara itu, wakil Admiral Hound mengatakan, apakah ada kemungkinan bagi angkatan laut untuk membatalkan Buster Call dalam situasi ini? Sedangkan wakil Admiral Guillotine mengatakan bahwa Vegapunk sendiri yang memberikan kuasa perintah pasifista kepada bajak laut itu, bukan? Itu berarti mereka tidak boleh berhenti. Kemudian wakil Admiral Doberman memberikan perintah kepada wakil Admiral yang lain dengan mengatakan setelah ini tidak diragukan lagi jika Vegapunk adalah pemberontak. Mereka harus segera mengembalikan pasifista ke pihak mereka. Itu artinya mereka harus menargetkan Jewel Ribboni. Semua wakil Admiral pergi dan kejar Jewel Ribboni. Kemudian Doberman kembali menjelaskan jika rute pelarian mereka saat ini akan bergerak menuju pantai timur laut. Mereka harus segera menghabisinya. Salah satu wakil admiral yang berada di dalam pulau
sudah melihat Bonnie dan yang lain sedang melarikan diri. Kemudian ia mengatakan, "Baiklah, di sini Tosa, aku sudah mengejar mereka. Akan segera aku bereskan. Jari-jari ini akan menyeret mereka ke dalam neraka." Ia mengatakan bahwa 10 barrel finger gun miliknya bisa menembus sebuah sirah yang tebal sekalipun. Kemudian wakil Admiral Tosa melompat dan bersiap menyerang Bonnie dengan menggunakan teknik yang bernama Tosa Crunch. Frankie yang sedang menggendong Bonnie kemudian menyadari bahwa ada seseorang yang mendekat, dan rupanya dia adalah seorang angkatan laut. Sedangkan Bonnie juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berteriak ketakutan. Sesaat sebelum Tosa melancarkan serangannya, ia seperti menyadari ada sesuatu. Dan sebelum serangan Tosa mengenai Bonnie, wakil admiral tersebut dikeprek oleh seseorang, sehingga ia jatuh terkapar di tanah. Bonnie yang melihat kejadian tersebut semakin dibuat terkejut. Selain itu, Frankie juga dikejutkan dengan kemunculan 2 orang raksasa yang ada di depannya. Kemudian Frankie mengatakan, "Hah? Ada raksasa di pulau ini? Apa mereka musuh juga? Kita sedang terburu-buru." Atlas yang sedang bersama Frankie dan Bonnie juga bertanya-tanya, siapa kedua raksasa itu? Rupanya mereka adalah Dory dan Brogy, di mana Brogy yang telah menggeprek wakil Admiral Tosa dengan kapaknya. Kemudian ia mengatakan, jika mereka telah memeriksa poster buronan kru topi jerami untuk memastikan mereka mengenali para anggota baru dari kru topi jerami. Tapi melihat wajah Frankie, Bonnie, dan Edison, Brogy kemudian bertanya-tanya, apakah mereka seorang peneliti? Sedangkan Dory mengatakan, kami datang untuk menjemput Mugiwara. Mendengar hal itu, Frankie juga mengatakan, hah? Untuk apa? Luffy adalah kaptenku. Apa kalian punya dendam dengannya? Lalu Brogy menjawab, bukan begitu maksudnya. Mereka justru mau berterima kasih kepadanya. Dory kemudian melanjutkan bahwa mereka adalah kesatria dari Elbaf. Jika kau juga termasuk temannya, maka kami akan menjaga kalian agar tetap aman. Kemudian Bonnie meminta kepada Dory dan Brogy untuk menyelamatkan Sanji dan Vegapunk yang masih ada di pusat kota. Mendengar nama itu, Brogy menjadi teringat kenangan mereka. Dengan tersenyum, Brogy mengatakan, baiklah nona kecil. Sebelum mereka pergi, Dory mengkonfirmasi bahwa Vegapunk adalah orang yang pernah dikatakan oleh cendekiawan itu, bukan? Kemudian Dory dan Brogy memerintahkan anak buahnya untuk membawa Frankie dan yang lain menuju ke kapal mereka. Kami akan maju duluan. Frankie yang melihat kru bajak laut Giant Warrior menjadi bertanya-tanya, apa mereka orang yang disebut para master oleh Usopp? Scene kembali berpindah, dan kita pun akhirnya diperkenalkan 2 wakil admiral lainnya. Mereka adalah wakil Admiral Pomsky dan Urban. Wakil Admiral Urban menjadi sedikit curiga setelah mengetahui sambungan komunikasi mereka terputus. Sedangkan wakil Admiral Pomsky juga merasakan ada yang janggal, sehingga ia memutuskan masuk ke dalam pulau. Sedangkan wakil Admiral Bluegrass dan wakil Admiral Doll, mereka bergerak terlebih dahulu dengan menaiki monster laut yang ada di pulau itu. Mereka berencana menuju pantai timur Pulau Egghead, karena mereka telah mengetahui jika kapal yang berlabuh di sana adalah kapal dari Elbaf. Bluegrass kembali mengatakan, jika keberuntungan mereka terus berubah, para raksasa itu bukan orang sembarangan. Kau pernah melawan mereka, bukan? Kemudian wakil Admiral Doll menjawab, jika atasannya dulu sekitar 20 tahun yang lalu adalah seorang raksasa. Bluegrass mengatakan, maksudmu Jaguar di Saul? Dia memang kuat. Scene kembali berpindah dan memperlihatkan percakapan antara Frankie dan para raksasa. Kemudian salah satu raksasa tersebut mengatakan, di mana yang lain? Kemudian Frankie menjawab, mereka ada di laboratorium yang ada di atas awan. Lalu raksasa itu menjawab, maksudmu di Skypia? Lalu Frankie menjelaskan, bukan, maksudku mereka tepat berada di atas kita. Scene kembali berpindah dan memperlihatkan Saturnus yang mulai mendekati Vegapunk dan Sanji. Di momen ini Sanji mengatakan,
kau tidak bisa bergerak. Lalu bagaimana kami akan menyelamatkanmu? Lalu Vegapunk menjawab, jika aku bergerak, aku akan mati karena pendarahanku yang parah. Sanji kembali mengatakan, tapi kami sudah berjanji untuk mengeluarkanmu dari pulau ini, bukan? Dengan susah payah Vegapunk mengatakan bahwa ya, itu memang benar, tapi aku sudah menerima kematianku dan juga ada hal yang ingin kulindungi di sini. Vegapunk juga meminta mereka tetap merahasiakannya jika otoritas tertinggi kendali pasifista berada di tangan Bonnie sampai ia lebih dewasa lagi. Dia akan menjadi target pemerintah dunia seumur hidupnya. Jadi tolong jagalah dia. Mendengar apa yang dikatakan Vegapunk, Sanji mengatakan dalam hati, dia telah berusaha untuk terlihat sebagai manusia. Kemudian Sanji menyadari ada yang aneh dengan tatapan mata dari Gorosei Saturnus. Salah satu kaki Saturnus terlihat seperti telah diselimuti oleh racun, sehingga Sanji meminta Luffy untuk lebih waspada. Dalam sebuah halaman gada, Saturnus langsung menyerang Sanji dan Luffy dengan menggunakan kakinya. Tapi mereka bisa menghindari semua serangan itu. Luffy kemudian meminta Sanji untuk membawa Vegapunk pergi menjauh dan memintanya untuk tidak berhenti meskipun Vegapunk mengeluh kesakitan. Dan ya, rupanya benar apa yang dikatakan Luffy. Meskipun Vegapunk mengeluh kesakitan, tapi Sanji terus berlari menjauh dari pusat kota. Di momen ini, Kizaru mengetahui jika mereka sedang berusaha melarikan diri. Namun Sanji tidak menyadarinya, sehingga Kizaru langsung menendang Sanji. Hal itu membuat Vegapunk juga harus terlempar. Dengan cepat, Kizaru langsung menusuk Vegapunk menggunakan pedangnya. Kemudian Sanji kembali menghampiri Vegapunk dan berusaha untuk menyadarkannya. Tetapi Vegapunk justru tersenyum meskipun tidak sadarkan diri. Di belakang Sanji, Luffy terlihat sudah berubah menjadi raksasa. Kemudian pada sebuah halaman ganda yang begitu epik, dengan tubuh raksasa, Luffy berhasil menghentikan Gorosei Saturnus dan Kizaru sekaligus, di mana Luffy mencengkram wajah dari Saturnus, sedangkan Kizaru diremas Luffy sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian Luffy mengatakan, kalian tahu bukan, jika aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Di panel selanjutnya, ada sebuah pengumuman yang berasal dari Pulau Egghead. Vegapunk kemudian mengatakan, perhatian dunia. Halo semua, ini Vegapunk, ilmuwan yang paling jenius, tidak sombong dan rajin menabung. Aku yakin pesan ini akan mengejutkan kalian semua, tapi tolong dengarkan aku. Yang ingin kukatakan adalah tentang kenyataan mengenai dunia ini. Pada akhir panel, narator mengatakan sebuah pengumuman dari Vegapunk. Wow, mungkinkah ini akan menjadi awal dari sebuah pertarungan yang luar biasa? Oke, mungkin segitu aja review manga One Piece chapter 1108. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.